Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Muhammad Thorik dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Di sini saya akan melaksanakan tugas besar untuk mengisi nilai ujian akhir. Baiklah, di sini kita akan mencari nilai regresi linear sederhana. Baiklah, di sini kita akan mencari nilai regresi linear sederhana dengan data dari tabel berikut. Pada bulan Januari, konsumsi batubara di Cina sebanyak 25 juta ton. Sedangkan harga jual batubara di Indonesia 65 US dollar per ton. Begitu juga seterusnya. Dapat kita lihat. Cara mencari nilai regresi linear sederhana tersebut dapat menggunakan tabel bantu dengan cara klik sama dengan, terus blok nilai X, lalu pangkat atau panah atas, pangkat 2. Di situ enter. Setelah mendapat nilai X2, maka seterusnya dapat kita blok agar cepat mendapat nilai. Terus begitu juga dengan mencari nilai Y2. Cara sama dengan blok. Lalu tinggal di blok saja. Nah, sedangkan mencari nilai XY, kita harus klik sama dengan, lalu blok nilai X, terus klik bintang, blok nilai Y, enter. Nilai XY sama saja, bisa langsung kita blok. Setelah kita ketahui nilai XY, maka kita akan mencari nilai sigma X. Mencari nilai sigma X dengan cara klik. Setelah kita mendapatkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, serta XY, maka di sini kita akan mencari nilai sigma X, yaitu dengan menggunakan cara klik sama dengan sum, lalu buka kurung, terus blok di bagian tabel X dari atas sampai bawah, lalu tinggal tekan enter. Nah, disitu dapat kita lihat nilainya, yaitu 223. Lalu dengan mencari sigma-sigma yang lainnya, kita tinggal blok dari sigma X ke arah samping. Nah, disitu kita langsung dapat melihat nilai-nilainya keluar. Setelah tabel bantu ini terisi penuh, maka nilai-nilai yang di sini akan muncul semua. Baiklah, setelah tabel bantu tersebut terisi penuh, maka kita langsung ke rumus regresi linear sederhana. Rumusnya sebagai berikut. Sigma Y1 dikali sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikali sigma X1 Y1 per N sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya. Begitu juga dengan regresi linear sederhana yang B. N sigma X1 Y1 min sigma X1 dikali sigma Y1 per N sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat. Nah, ini juga
sudah terdapat hasilnya. Akan tetapi jika kita masih ragu dengan nilai yang kita cari, maka kita dapat membuktikannya dengan secara manual, yaitu dengan cara mengklik data, lalu ke pojok kanan atas data analisis. Di sini kita cari tulisan regression. Nah ini. Lalu klik OK. Dari sini terdapat tulisan input Y range. Nah, itu maksudnya kita harus menginput nilai Y dengan cara kita memblok nilai Y dari atas sampai ke bawah. Lalu klik panah atas. Begitu juga dengan X, nilai input X range. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Terus klik panah atas. Lalu Oke. Nah, untuk menampilkan di Excel ini, maka kita harus menginput output range. Klik, lalu kita klik di sini, terus oke. Nah, sini dapat kita lihat summary output. Nilai yang ada, nilai ini sama dengan ini. Benar berarti nilainya sudah benar semua, karena nilai ini dengan yang ada di data di sini sudah sama. Setelah kita mendapatkan data regresi linear sederhana, maka kita langsung melanjutkan ke mencari nilai korelasi dengan rumus yang sudah tertera di bawah ini. Pada tabel tersebut, cara mencari nilai korelasi yaitu dengan cara mengklik sama dengan korel, lalu buka kurung, lalu blok nilai X pada tabel dari atas sampai bawah, lalu tekan Ctrl dan blok juga nilai Y pada tabel. Kalau dengan Enter, itu sudah muncul nilainya. Ini merupakan nilai korelasi. Baiklah, setelah kita tadi mencari nilai regresi linear sederhana, di sini kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu mencari nilai regresi linear berganda. Dapat kita ketahui data yang terdapat pada tabel ini. Dan cara mencari regresi linear berganda, kita masih menggunakan tabel bantu. Di sini ditanya nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y1 kuadrat, X1 Y1, X2 Y1, serta X1 X2. Nah, baiklah, saya akan menjabarkan cara-cara mencarinya. Cara mencari nilai X1 kuadrat yaitu dengan cara mengklik sama dengan, lalu blok nilai pertama pada tabel X1, lalu klik panah atas 2, lalu tekan Enter. Nah, di situ sudah muncul nilai dari X1 kuadrat yaitu 625. Maka ke bawahnya kita tinggal blok saja untuk mengetahui nilai-nilainya selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul semua nilai-nilai yang ada. Begitu juga dengan X2 kuadrat. Masih dengan cara yang sama, yaitu klik sama dengan blok pada nilai X2 yang pertama, klik panah atas 2, lalu tekan Enter. Di sini sudah muncul nilai 225 atau 15 kuadrat. Nah, untuk mengetahui nilai selanjutnya, kita tinggal
memblok ke bawah. Itu dapat kita lihat nilai-nilainya. Begitu juga dengan Y1 kuadrat. Cari Y1 kuadrat dengan cara sama dengan mengklik pada tabel pertama Y1 yaitu 65, lalu klik panah atas, klik yang kedua, lalu tekan enter. Situ dapat kita lihat nilainya yaitu 4225. Masih sama caranya, tinggal kita blok sampai bawah untuk tahu hasil selanjutnya. Selanjutnya mencari X1 Y1 atau X1 dikali Y1. Nah, begini caranya. Klik sama dengan blok pada tabel pertama X1, lalu klik bintang, lalu blok pada tabel pertama Y1 yaitu 65. Tekan enter. Di situ sudah keluar nilainya yaitu sebesar 1625. Lalu kita blok saja ke bawah. Kita dapati hasilnya. Oke, setelahnya kita mencari nilai X2 Y1 atau X2 dikali Y1. Caranya sama. Kita tinggal klik sama dengan blok nilai pertama pada X2, lalu klik bintang, lalu blok pada nilai pertama Y1, tekan enter. Di situ sudah muncul 975. Terus kita blok, kita hasilnya sudah muncul semua. 1056, 842, 825, 676, 600 dan seterusnya. Nah, untuk nilai terakhirnya kita mencari X1 X2 atau X1 dikali X2. Caranya masih sama, yaitu klik sama dengan memblok nilai pada X1 yang pertama, lalu klik bintang, lalu blok pada nilai pertama X2, tekan enter. Setelah itu muncul nilai selanjutnya kita sudah blok. Dan sini ada hasil dari X1 dikali X2 yaitu 480, X1 X2 20 dikali 14 yaitu seterusnya. Oke, baiklah, setelah kita mendapatkan nilai dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y1 kuadrat dan seterusnya, kita di sini akan mencari sigma dari setiap data yang ada di tabel ini. Kita mulai dari sigma X1. Cara mencarinya ialah klik sama dengan, terus ketik sum, buka kurung, klik nilai yang ada di tabel X1 sampai ke bawah, lalu tekan enter. Nah, situ sudah mendapatkan nilai dari sigma X1 yaitu 223. Lalu kita mencari sigma dari X2. Caranya sama, yaitu klik sama dengan ketik sum, buka kurung, lalu klik nilai yang ada di tabel X2 sampai ke bawah, lalu tekan enter. Situ muncul nilai 162. Seterusnya ialah Y1. Caranya sama saja,
itu sama dengan sum buka kurung blok enter, lalu x1 kuadrat sama dengan enter. Nah, itu tadi secara manual. Sedangkan kalau ingin mendapatkan nilai sigma secara cepat, kita dapat memblok, tapi dengan syarat mencari nilai x1 dulu yang pertama. Itu sama dengan sum blok sampai bawah lalu enter. Nah, ini cara mudahnya, yaitu tinggal menarik sampai ke kanan. Nah, disitu sudah muncul masing-masing nilai setiap sigma yang ada pada tabel. Dari x1 kuadrat yaitu 4813, x2 kuadrat 2454, y1 kuadrat ini nilainya, x1 y1 ini nilainya, x2 y1 ini dan ini. Lalu dengan mencari data yang ada pada tabel tersebut ini, kita mendapatkan nilai matrik yang ada. Maka kita mengetahui nilai dari masing-masing matrik. Matrik A kita dapat nilainya, yaitu determinan A ini. Matrik A1 nilainya ini, matrik A2, dan terakhir matrik A3. Lalu kita langsung saja lanjut ke mencari nilai konstanta dan slope. Di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu determinan A1 dibagi determinan A. Maka didapatlah hasil 44,4975. Lalu B1 dengan rumus determinan A2 dibagi determinan A, maka dapatlah nilai 1,223242. B2 dengan rumus determinan A3 dibagi determinan A, didapatlah nilai sejumlah min 0,8842. Lalu Y nya adalah dengan memasukkan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dengan memasukkan nilai A sebesar 44,4975 plus B1 dengan nilai 1,2232, X1 belum diketahui, plus B2 min 0,8842 X2. Setelah itu kita disuruh mencari nilai korelasi lagi. Caranya masih sama dengan sheet sebelumnya, yaitu dengan cara klik sama dengan ketik korel lalu buka kurung. Sini kita lihat R dalam kurung X1 X2, maka kita akan memblok nilai X1 X2 yang ada pada tabel atas. Kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita tekan Ctrl, lalu kita blok juga X2, tekan Enter. Nah, sini kita dapat melihat sudah muncul nilainya sebesar 0,7709. Lalu nilai korelasi selanjutnya yaitu R dalam kurung X1 Y1 tutup kurung. Nah, ini kita lihat X1 Y1.
maka kita akan memblok nilai X1 Y1 pada tabel di atas. X1 Y1 X1, lalu tekan Ctrl Y1, klik enter. Ini sudah muncul nilainya sebesar 0,8051. Lalu seterusnya yaitu R dalam kurung X2 Y1 tutup kurung, masih dengan cara yang sama dengan Corel, buka kurung X2 Y1, maka kita akan memblok nilai X2 Y1. X2 Ctrl Y1, tekan lagi enter. Nah, maka di situ keluar nilai 0,4646. Maka nilai dari RX1 X2 Y1 adalah 0,8415719192. Nah, nilai yang selanjutnya RX1 X2 kuadrat. Maka kita akan mencari nilai selanjutnya yaitu RX1 X2 kuadrat. Nah, di sini kita tidak perlu mencari tahu dengan memblok tabel yang ada di atas lagi. Di sini kan sudah kita dapati nilai dari RX1 X2. Maka kita hanya perlu memblok pada tabel di sini saja dengan blok. Bentar. Itu juga seterusnya sama dengan blok panah atas 2 enter. Selanjutnya juga sama X2 Y1 kuadrat sama dengan blok terus panah atas 2 enter. Nah, di sini sudah dapat kita lihat nilai-nilainya. Maka dari jumlah keseluruhan tersebut dapat kita lihat totalnya ialah 0,8415. Baiklah, setelah kita dapati nilai-nilai dari regresi linear berganda, dan sebelumnya tadi juga kita sudah mencari regresi linear sederhana. Mungkin sekian penjabaran pada Excel untuk mencari nilai-nilai tersebut dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.